...88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hotners. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pasti tetap semangat dong ya. Di hari yang cerah banget nih, di pukul 11 siang, di edisi siar Rabu 22 Juni 2022, detik-detik jam makan siang. Asik banget nih Hotners kalau kita berbincang-bincang, kita kulik informasi yang kali ini penting banget untuk Anda simak nih. Karena di studio Hot Radio saat ini Mila kedatangan tamu spesial dari Bapenda Provinsi Banten. Dan kalau ngomongin soal Bapenda, pasti nggak jauh-jauh dari pajak ya. Nah, sekarang sudah diwakilkan oleh Ibu Irma dan Pak Hilmi. Halo Bu Irma. Halo Hotners. Halo. Iya, halo Pak Hilmi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah ngopi, udah sarapan tadi ya? Wah, iya. Udah mau makan siang, jadi kayaknya udah pikirannya iya. Ini ya, tapi tetap fokus dong ya. Harus fokus terus. Harus fokus, harus semangat walaupun udah detik-detik jam makan siang, tapi nanti dulu deh, tunggu dulu jam istirahat ya, karena belum waktunya nih. Dan untuk Hotners yang mungkin lagi menikmati jam kerja untuk menuju jam makan siangnya, asik banget nih Hotners kalau kita dengerin informasi yang kita kulik dari Bu Irma dan Pak Hilmi selaku pelaksana Bapenda Provinsi Banten. Kita akan ngomong-ngomong soal pajak. Nah, ngomongin soal pajak emang sepele nih ya Bu ya. Tapi banyak orang yang belum sadar tentang pentingnya pajak. Jadi untuk Hotners yang mungkin penasaran nih untuk seputar pajak, kira-kira ada pajak apa aja, kemudian cara bayar pajak seperti apa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. Karena kita akan kulik informasi langsung dari Bapak Hilmi dan Ibu Irma selaku pelaksana Bapenda Provinsi Banten. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Hotners masih bersama Mila dan narasumber kita yakni Ibu Irma dan Bapak Hilmi selaku pelaksana dari Bapenda Provinsi Banten. Dan kita masih ngomongin seputar pajak, yang memang pajak itu awalnya dari kita dan akhirnya juga nanti untuk kita nih Hotners, untuk kemajuan daerah, khususnya daerah Provinsi Banten yang memang menjadi tempat tinggal kita. Jadi dimanapun kita berpijak ya disitulah kita bisa membangun daerah nih, salah satunya dengan pajak. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hilmi ya terkait dengan kebijakan pajak menurut undang-undang. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, silakan. Iya, jadi pajak daerah itu awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan kemudian pada tahun ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Oke. Nah, di pajak daerah itu terbagi atas pajak kabupaten dan pajak provinsi. Jadi ada pembagian antara pajak daerah dan pajak provinsi, betul ya Pak ya? Betul. Lalu bagaimana sih Pak untuk pembagian dari pajak provinsi dan pajak daerah khususnya kabupaten atau kota sendiri? Oh ya, untuk pajak provinsi sendiri ada 5 pajak yang kita kelola. Yang pertama itu adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga adalah pajak air permukaan, yang keempat pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang terakhir adalah pajak rokok. Nah, kemudian sisanya menjadi kewenangan kabupaten dan kota, yaitu diantaranya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan untuk perkotaan dan pedesaan, serta BPHTB atau bea perolehan hak dan tanah dan bangunan. Oke, jadi dengan pembagian pajak-pajak tersebut tentunya akan memudahkan kabupaten atau kota serta provinsi untuk menggali anggaran pendapatan yang berasal dari masyarakat ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan mungkin fokus kita adalah pajak provinsi nih Hotners, karena pajak provinsi ini yang wajib dibayarkan dan masyarakat perlu tahu nih tentang pajak provinsi yang ada 5 jenis tadi ya Pak ya, sudah disebutkan. Mungkin bisa dijelaskan terkait 5 jenis pajak tersebut, ini ada apa aja sih Bu? Silakan. Baik Mbak Mila, 5 pajak yang dikelola provinsi, diantaranya satu ada pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 2,
Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga, pajak air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Keempat, ada pajak bahan kendaraan bermotor atau PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan kendaraan bermotor. Yang kelima, pajak rokok, adalah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Jadi kayak misalnya Mbak Mila, pajak bahan kendaraan bermotor, kalau kita mau bepergian ke luar kota, diusahakan beli BBM-nya itu di wilayah Provinsi Banten. Jadi biar pajaknya masuk ke Provinsi Banten gitu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan keluar kota, isi full dulu bensinnya di sini ya, Bu ya. Betul. Jadi biar masuk ke kita. Oke deh. Lalu untuk pajak kendaraan bermotor sendiri nih Bu, ini yang memang banyak alami oleh masyarakat, khususnya untuk daerah Provinsi Banten yang jumlah pengguna kendaraan bermotor ini cukup banyak ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan terkait pajak kendaraan bermotor atau PKB ini seperti apa Bu? Jenis PKB yang bisa dibayarkan oleh masyarakat. Dari mulai berapa jumlah yang ditetapkan atau mungkin dari ketentuan PKB sendiri itu seperti apa? Pak Hilmi. Iya. Jadi kalau PKB sendiri kan sebenarnya ada beberapa macam tarif ya Mbak ya. Tapi secara umum masyarakat bayar itu sebesar 1,75% dari nilai jual kendaraan bermotor. Nah, untuk kendaraan tertentu seperti ambulan, pemadam kebakaran, serta kendaraan lain yang diatur oleh ada peraturan gubernur, nah itu tarifnya lebih rendah dari 1,75%. Kemudian ada juga tarif progresif, misalkan nih Mbak Mila punya kendaraan, kalau untuk motor batasnya 500 cc, kalau mobil 2500 cc. Nah, misalkan punya dua kendaraan tersebut, nanti dikenakan progresif gitu. Lalu untuk jenis pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini apakah orang yang ingin membayarkan pajak orang pertama atau mungkin yang kedua nih yang wajib membayarkan pajak terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor? Nah, kalau untuk bea balik nama kendaraan bermotor itu kan ada dua jenis ya Mbak ya. Jadi misalkan Mbak Mila beli kendaraan baru, nah itu pasti membayarkan bea balik nama kendaraan baru sebesar 12,5% dari nilai jual. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Mila beli kendaraan bekas, nah itu bayarnya cukup 1% aja dari nilai jual. Nah, jadi memang setiap pajak tersebut ada perhitungannya ya Pak ya, jadi betul. Tidak disamaratakan. Tidak. Nah, jadi untuk beberapa jenis pajak tersebut nih Hotners, apalagi terkait dengan pajak kendaraan bermotor yang memang ada di STNK ya, untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan ya. Jadi untuk Hotners yang ngerasa udah membayarkan pajak mungkin bisa bertenang diri, tapi kalau yang belum bayar pajak ya, coba deh dilihat jatuh temponya apakah sudah masuk jatuh tempo atau belum nih, karena kalau bukan kita yang bayar pajak, siapa lagi yang akan membangun Banten. Simak lagi informasi dari Pak Hilmi atau mungkin Ibu Irma terkait dengan jenis-jenis pajak yang memang harus dibayarkan. Seperti tadi ada pajak air permukaan ya yang belum dijelaskan. Mungkin bisa diberikan informasinya Bu terkait jenis pajak ini. Ya. Baik Mbak Mila, untuk pajak air permukaan, tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kemudian di sini ada tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, namun untuk di daerah untuk di provinsi itu berbeda-beda Mbak. Yang di Banten tarif PBBKB itu sebesar 5%. Khusus tarif pajak bahan kendaraan bermotor untuk bahan bakar umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Selanjutnya di sini ada pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.
Jadi untuk pajak rokok tuh plus minus ya Mbak ya. Kalau dari sisi kesehatan mungkin ada minusnya, tapi kalau dari sisi pajak ada untungnya juga. Oke. Tapi Seperti artinya itu, bukan perokoknya langsung ya Bu yang Iya. bayar pajaknya ya, Iya, tapi betul. memang sudah diatur oleh bea cukai. Iya. Iya. Oke, betul. jadi kalau misalnya memang masyarakat pun mau merokok ya kalau bisa yang legal ya Bu ya, yang Iya. sudah ada cukainya. Betul. Oke deh, lanjut lagi untuk tarif pajak air permukaan. Nah ini banyak yang belum tahu nih, ternyata ada pajaknya juga ya Bu, air ya. Betul. Bisa dijelaskan Bu terkait pajak air tersebut? Iya, jadi untuk air permukaan sendiri kan itu dikenakan atas pemanfaatan air permukaan. Artinya untuk perusahaan-perusahaan itu kebanyakan kalau di kita PDAM ya. Nah, PDAM kan ngambil air misalkan dari sungai atau dari danau. Nah, karena PDAM tersebut merusak lingkungan, oleh karena itu kita kenakan pajaknya untuk perbaikan lingkungan tersebut. Oke, jadi bukan seperti kayak ibu rumah tangga yang memang untuk dasarnya mencuci, Betul. memasak, itu artinya tidak dikenakan pajak ya Pak ya? Iya. Jadi jangan khawatir nih untuk ibu-ibu yang perlu air ya. Jadi bukan untuk kebutuhan rumah tangga nih yang dikenakan pajak, tapi untuk produksi atau seperti PDAM yang memang pada dasarnya Perusahaan yang bisa bergerak. merusak lingkungan. Betul. Ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk ibu-ibu, khususnya untuk yang suka masak atau mungkin mencuci ya, jadi aman. Mungkin ini Mbak Mila tambahan yang sifatnya komersil gitu Oke. ya, yang untuk diproduksi kemudian dijual kembali Oke. gitu. Oke, jadi memang itu wajib pajak dan wajib dibayarkan oleh perusahaan yang memang memproduksi air tersebut ya Bu ya. Betul. Dan untuk cara membayar pajak nih Bu, yang mungkin masih banyak yang belum paham atau mungkin belum tahu ya seputar dengan cara membayar pajak atau mungkin tempat-tempat membayar pajak. Nah ini bisa dijelaskan Bu, di mana aja sih kita dapat membayar pajak? Baik Mbak Mila. Kalau untuk di wilayah Kota Serang, kita ada Samsat UPT Serang ya. Lokasinya yang Boru ya, arah Boru. Yang rumah sakit, sejajar rumah sakit situ Oke. ada UPT Samsat Serang. Kemudian ada juga gerai-gerai yang di wilayah Serang tuh ada di Ramayana. Terus kemudian ada di Ahmad Yani sama gerai Samsat Kepandean. Jadi untuk warga masyarakat Serang yang pilih yang terdekat, mungkin yang bisa membayar pajak ada di lokasi tersebut. Oke, jadi tentunya udah banyak fasilitas yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Banten ya Bu ya, Iya, betul. untuk bisa masyarakat membayar pajak dengan mudah. Betul. Oke Betul. deh. Selain itu juga kita ada bayar pajak secara online ya. Oh, Jadi iya. jadi kita bayar pajak ke Indomaret juga cukup sebutin nomor polisinya udah bisa langsung. Oke. Terus lewat aplikasi pembayaran online seperti Tokopedia, Link Aja, GoPay dan segala macam itu ada. Oke, jadi sambil rebahan juga bisa bayar pajak ya Pak Betul ya. sekali. Apalagi untuk hotners yang mungkin malas keluar ya, mager. Ini kaum rebahan cocok banget nih untuk hotners bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Bapenda Provinsi Banten supaya bisa terus tetap bayar pajak dan tidak melalaikan kewajiban tersebut nih untuk bisa kita membayar pajak, dan karena dari mana aja, kapan aja bisa banget nih. Dan mungkin ada tarif progresif yang banyak mungkin masih dipertanyakan nih Bu, untuk atau Pak Hilmi yang ingin menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif ini sebenarnya seperti apa sih? Iya, jadi kalau misalkan di provinsi lain mungkin ya ketika Mbak Mila punya 2 kendaraan itu pasti kena progresif biasanya. Apalagi contohnya di DKI Jakarta ya, jangankan Mbak Mila, misalkan Mbak Mila punya kendaraan terus ibunya Mbak Mila punya kendaraan, itu kena progresif. Tapi kalau di Banten ini enggak. Jadi ada persyaratannya, contohnya tadi yang sudah disebutkan bahwa kalau kendaraan roda 4 minimal cc-nya 2.500 baru kita kenakan. Untuk kendaraan roda 2 minimal cc-nya 500 baru kita kenakan. Nah, untuk tarifnya sendiri untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kemudian kepemilikan ketiga 2,5%, keempat sebesar 3%, dan kelima dan seterusnya 3,5%. Oke, jadi memang banyak ragam jumlah pajaknya ya Pak ya. Iya. Jadi jangan khawatir untuk hotners yang ingin memiliki kendaraan lebih dari 1 atau lebih dari 2 nih, karena memang untuk pembayaran sendiri cukup ringan ya.
hanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Hilmi terkait dengan besaran pajak yang memang dikenakan untuk masyarakat yang punya kendaraan lebih dari satu, lebih dari dua ya Pak ya? Lebih dari satu. Jadi Lebih dari satu. jadi Hotmart untuk yang pengen full beli kendaraan banyak itu nggak perlu khawatir. Kalau misalkan contohnya nih kita sebut merek lah, contohnya Avanza mau punya 10 juga nggak akan kena progresif. Cuma kalau misalkan kendaraan yang contohnya Panther gitu yang 2700 cc itu kalau kita punya 2 baru kita kenakan progresif gitu. Jadi di bawah 2500 cc masih aman. Masih aman. Oke deh. Itu tadi Hotners informasi dari Pak Hilmi dan Ibu Irma. Kita akan jeda terlebih dahulu karena setelah ini masih akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Irma dan Pak Hilmi yang penting banget nih untuk Hotners simak. Mungkin jangan kemana-mana. Untuk Hotners yang masih penasaran nih, boleh banget langsung stay tune aja di 88,2 FM Hot Radio karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Sudah banyak yang sudah dijelaskan terkait dengan jenis-jenis pajak, pengertian dari pajak itu apa ya. Kemudian juga cara dan tempat-tempat untuk membayar pajak pun sudah disampaikan. Jadi lengkap banget nih. Jadi jangan sampai Hotners melewatkan kewajiban untuk membayar pajak karena hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang sehingga kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi peraturan tersebut nih Hotners. Dan terakhir deh untuk Ibu Irma ataupun Pak Hilmi yang ingin disampaikan kepada Hotners untuk sama-sama yuk kita membangun daerah Provinsi Banten ini, silakan. Iya, pesan kita kepada para Hotners ya. Ayo kita bayar pajak karena sebagai warga Banten siapa lagi yang bakal membangun Banten? Karena pajakmu membangun Banten. Baik. Pajakmu membangun Banten ya Hotners. Jadi kalau kita merasa yang memiliki daerah Banten nih wajib banget nih untuk sama-sama membangun Provinsi Banten. Mungkin dari Ibu Irma ada yang disampaikan? Paling ini Mbak Mila, rencana kita mau ada kegiatan gabungan dengan kepolisian wilayah Banten. Nanti ada rencana mau razia yang STNK atau nomor kendaraannya belum lunas pajak. Nanti jadi ya himbauannya mohon untuk segera bayarkan pajak kendaraannya supaya aman di jalan, tenang, nyaman. Jadi tidak terganggu apalagi ketika nanti sudah dilaksanakan razia ya Bu ya. Takutnya kan was-was itu ya kan kalau udah ada razia udah harus lengkap semua. Jadi harus diperiksa nih jatuh temponya di surat-surat itu kapan ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena pastinya akan berdampak untuk ke denda ya Bu ya. Jadi sayang banget nih kalau kita sampai kena dendanya. Jadi sebelum jatuh tempo, yuk deh kita bayar pajak. Dan sudah disediakan beberapa tempat dan fasilitas yang sudah diberikan oleh Bapenda Provinsi Banten. Semakin mudah dan tentunya untuk Anda kaum rebahan juga bisa banget membayar pajak di mana aja dan kapan aja nih Hotners. Terima kasih untuk Ibu Irma yang sudah membagikan informasi untuk Pak Hilmi. Selamat bertugas untuk kemajuan Banten tentunya nih. Tentunya untuk Bapenda Provinsi Banten yang terus mengumpulkan anggaran pendapatan daerah yang berasal dari masyarakat, tentunya untuk kemajuan kita semua ya. Dan kita pun berharap agar Banten semakin bertambah usianya, semakin banyak kemajuan yang ada di Provinsi Banten. So, terima kasih Hotners yang sudah setia mendengarkan bincang-bincang kita siang hari ini. Selamat menikmati jam istirahat. Jangan lupa untuk selalu makan siang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.